Tapi kalau yang ya katakanlah makanan-makanan yang dihalalkan oleh agama kita, bagi cuma buah-buahan misalnya, atau ya kue-kue yang tidak ada diragukan tentang kehalalannya misalnya ya. Tentang penyembelihan tadi Pak, kalau binatang yang disembelih katakanlah kambing atau kerbau atau sapi, orang Kristen otomatis kan tidak menggunakan basmalah ya Pak, karena akidahnya memang lain. Ya. Tapi tetap halal ya kalau diberikan mal kita gitu ya. Ya, masalah ya basmalah ini dalam ada hilafiyah Pak Andre, di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri hanya sekedar sunat. Oh iya. Ya, jadi oleh karena itu walaupun tidak baca basmalah tidak ada halangan untuk kita memakannya ya. Ya. Asalkan yang binatang-binatang yang dihalalkan, yang dihalalkan Muslim. oleh Allah ya, baik kita umat Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang belum muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di RTP Rahmatan lil Alamin. Alhamdulillah kita mencapai episode target yang 99. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu tentang status makanan atau sembelihan orang Nasrani. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Alhamdulillah oleh Allah diberikan kesehatan. Berkah Allah kita mencapai target 99 episode. Alhamdulillah. Insyaallah kita istiqomah sesuai dengan kemampuan. Mudah-mudahan Allah ridho untuk seterusnya. Amin. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Amin. Pagi hari ini kita akan membahas tentang yaitu tema status makanan atau sembelihan orang Nasrani. Sebelum ini kita bahas pagi, silakan menyapa pada pemirsa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Amma ba'du. Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, yang disayang oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan. Amin. Lahir dan batin kita dan putra-putri juga, keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Terutama putra-putrinya yang sedang mondok di pondok pesantren kami, pondok pesantren modern Darus Sholihin yang lokasinya di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Mudah-mudahan putra-putrinya termasuk yang sukses di dalam belajarnya sehingga kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi kebanggaan umat. Amin ya Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre dipersilakan untuk membacakan pertanyaan sesuai dengan yang ada di buku Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Silakan. Terima kasih Pak Kiai. Baik pemirsa, kita buka pada buku Umat Bertanya, Ulama Menjawab ini di halaman 281. Yaitu tema makanan atau sembelihan orang Nasrani. Pertanyaannya, apakah kita orang Islam boleh menerima dan memakan makanan pemberian orang Kristen? Itu pertanyaan lagi. Jadi umpama tetangga kita orang Kristen, ada yang baik gitu kan. Kemudian sering memberikan makanan kayak lebaran kemarin gitu. Boleh ya Pak ya? Kita baca nanti Pak. Baik. Silakan Pak. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan dan masalah cukup menarik untuk kita bahas ya, karena ada hubungan dengan ya orang-orang yang katakanlah beda akidah dengan kita beda agama dengan kita. Kadang-kadang dia suka memberi makanan atau buah-buahan kepada kita. Ini masyarakat atau umat ada yang bertanya dan yang ragu. Ini kira-kira makanan mereka ini halal enggak untuk kita makan ya? Atau sembelihannya boleh enggak kalau kita makan misalnya.
Jawabannya, apabila makanan yang diberikannya itu adalah makanan yang halal menurut agama kita, yakni agama Islam, boleh menerima dan memakannya. Karena orang Kristen termasuk utul kitab, yakni orang yang telah diberi kitab suci, yaitu Injil. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 5. Bukan ayat 51 tapi ayat 5 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu adalah halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5. Berkenaan dengan ayat ini, para ulama ahli tafsir, ya khususnya ahli tafsir di bidang ayat-ayat ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, ya, telah menafsirkan dan memberikan komentar sebagai berikut. Yang pertama, Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan namanya. Di dalam kitab tafsirnya yang diberi nama Nailul Maram min Tafsir Ayatil Ahkam halaman 199. Beliau mengatakan, wa fi hadhil ayati dalilun ala anna jami'a ta'ami ahlil kitab min ghairi farqin bainal lahmi wa ghairihi halalun lil muslimin. Wal muradu bi ahlil kitab huna al yahudu wan nasara. Artinya, dalam ayat ini terdapat dalil bahwa semua makanan ahlu kitab tidak ada perbedaan antara makanan yang berupa daging atau yang lainnya, hukumnya halal bagi kaum muslimin. Yang dimaksud ahlul kitab di sini ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Demikian penjelasan dalam kitab namanya Nailul Maram min Tafsir Ayatil Ahkam, ya, 1 jilid tebal, ini karangan namanya Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan, ya, halaman 199. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Imam Al-Qurtubi. Ya, Al-Qurtubi ini seorang ulama ahli tafsir terkenal. Nama kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini sampai 22 jilid tebalnya Pak Andre. Ya. Kitab tafsirnya luar biasa tebal dan tinggi juga, ya. Beliau di dalam kitab tafsirnya pada jilid 3 ya halaman 200 halaman 2074 itu dikatakan bahwa qala jumhurul ummah inna zabihata kulli nasraniyin halalun sawa'un min bani Taghlib aw min ghairihim wa kadzalikal yahud wa qala la khilafa bainal ulama anna ma la yahtaju ila zakatin qat'ami yajuzu akluhu mutlaqan. Artinya kebanyakan ulama telah berkata bahwa sembelihan setiap orang Nasrani atau Kristen hukumnya halal, baik Nasrani Bani Taghlib atau yang lain. Begitu pula sembelihan orang-orang Yahudi. Dan Imam Al-Qurtubi berkata, sudah tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa sesuatu yang tidak perlu disembelih seperti makanan boleh memakannya secara mutlak. Ya, apalagi misalnya kayak buah-buahan, ya, jeruk, apel, kita dikasih oleh mereka secara ikhlas kepada kita memberikannya, maka tidak ada halangan untuk kita memakannya. Selanjutnya Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, ya, seorang ulama ahli tafsir, juga beliau ini ahli hadis. Kitab hadisnya sangat terkenal dan tebal sekali, namanya Aridatul Ahwazi Syarah Sahih Sunan Tirmizi. Itu 10 jilid tebalnya. Beliau juga mengarang kitab namanya Ahkamul Quran. Pada juz 2 halaman 554 beliau berkata begini. Dalilun qati'un ala anna sayda wa ta'ama ahlil kitab minat thayyibat allati abahaha Allahu azza wa jalla wa hiyal halalul mutlaq. Ini suatu dalil yang tegas bahwa binatang buruan dan makanan ahlu kitab yang baik-baik yang diperbolehkan oleh Allah azza wa jalla hukumnya halal secara mutlak. Kemudian
berdasarkan nas Al-Quran dan keterangan para ulama mufassirin tadi, ya, sebagai kesimpulannya bahwa jelaslah makanan pemberian orang Kristen hukumnya halal dimakan oleh umat Islam. Asalkan, ini dengan catatan tentunya, makanannya itu halal menurut ya syariat Islam. Iya. Artinya kayak kambing boleh, Ya. sapi boleh. Gitu Jadi kayak sapi misalnya kambing, asalkan betul-betul ya memang binatang itu yang menurut agama Islam itu halal. Iya. Apalagi kalau misalnya yang tidak disembelih dulu. Ya, kayak tadi misalnya ada yang ngasih buah-buahan dan Itu udah mutlak ya, itu Pak, sudah mutlak, tidak ada permasalahan untuk kita memakannya. Yang bermasalah yang bipang bagi. Nah, kalau yang bipang kita kan sudah bahas di episode yang Itu yang nggak boleh, lalu ya, yang lalu itu tidak boleh untuk kita memakannya. Iya, makanya. Tapi kalau yang ya katakanlah makanan-makanan yang dihalalkan oleh agama kita, bagi cuma buah-buahan misalnya atau ya kue-kue yang tidak ada diragukan tentang kehalalannya misalnya ya. Tentang penyembelihan tadi, Pak. Kalau binatang yang disembelih katakanlah kambing atau kerbau atau sapi, orang Kristen otomatis kan tidak menggunakan basmalah ya, Pak, karena akidahnya memang lain. Ya. Tapi tetap halal ya kalau diberikan sama kita gitu ya. Ya, masalah ya basmalah ini dalam ada khilafiyah Pak Andre, di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri hanya sekedar sunat. Oh iya. Ya, jadi oleh karena itu walaupun tidak baca basmalah tidak ada halangan untuk kita memakannya ya. Ya. Asalkan yang binatang-binatang yang dihalalkan Muslim. oleh Allah ya, baik kita umat Islam. Ya, baik. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bagi Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kajian kita cukup jelas tentang bagaimana tentang penyembelihan yang dilakukan oleh seorang Nasrani atau dengan orang Yahudi, itu memang halal bagi Ya. walaupun tidak menyebutkan basmalah, memang itu dihalalkan atau boleh kita makan dengan catatan yang dihalalkan dalam syariat agama Islam. Baik. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.